Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, berjumpa lagi kita pada materi kita yang kedua setelah dari tadi pagi ya, dan dari kemarin-kemarin. Maka materi ini saling berkaitan dan juga saling menguatkan dengan satu dengan yang lainnya ya. Kali ini oleh Ustadz kita Dr. Haji Khairuddin SHG MAG. Beliau merupakan juga seorang selain di Kemenang di Kemenang, dan juga beliau peneliti ya, peneliti tentang perceraian. Jadi banyak kasus-kasus yang beliau teliti. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, kita belajar dari dari kemarin kita belajar dari buku tentang pernikahan, itu semua teori. Nah, ini beliau prakteknya nih. Nah, beliau meneliti bagaimana terjadi kasus-kasus dalam rumah tangga. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi Bapak Ibu, inilah seperti kata Ustaz Azul tadi, pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi setiap insan. Dari kita mulai ijab kabul sampai mau memisahkan kita. Bukan sampai di situ. Sampai apa? Sampai nanti Allah mengumpulkan kita di surga. Nah, kan tidak ada yang menginginkan atau membayangkan suatu suaminya di neraka misalnya, na'udzubillah ya. Tapi kita menginginkan semua pasangan kita itu, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita berkumpul di surga. Nah, itulah namanya jawaz, pernikahan, pasangan hidup sampai dengan di surga. Kepada beliau kita persilakan waktu dan tempat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak kurang semangat kayaknya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pertama, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini kita berada di ruangan yang penuh dengan keberkahan ini, karena mengingat hadis Nabi, apabila kamu berkumpul membicarakan sesuatu yang baik, maka malaikat melihat itu lalu minta kehadirat Allah supaya doa-doa kita, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi keberkahan. Amin. Saya berdiri saat. Hari ini kita bicara tentang membentuk keluarga sakinah. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya bekerja semenjak diangkat menjadi PNS itu di kantor KUA. Kantor KUA mengatur KUA, kemudian mengatur sekarang di penghulu seluruh Aceh. Jadi di sana ada namanya kepenghuluan di Kanwil. Jadi saya bekerja di situ. Lalu pendidikan saya S1-nya di Usuluddin, S2-nya di Fikih Modern, S3-nya juga di Fikih Modern, tapi terkait dengan fikih keluarga. Jadi yang saya teliti, yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu adalah tentang fenomena yang terjadi di zaman ini. Baik, sebelum ini kita lanjutkan, saya ingin mau melihat yang sudah berkeluarga, ada? Yang sudah berpasangan atau beristri atau bersuami? Sudah? Berapa? Bapak sudah? Baru satu ya? Bapak? Iya. Coba Ibu ya? Iya. Ada lagi? Oke, baik. Oh ya, banyak ya. Oke, alhamdulillah. Yang selebihnya? Oke. Yang selebihnya, tapi
Tapi lebih banyak yang belum menikah ya? Saya mau tanya dulu nih. Sudah menikah belum ya? Belum. Oke. Kenapa belum menikah? Kenapa? Akan? Tahun ini? Sudah ada pasangannya? Insya Allah ya. Sudah ada, rencana pasangan sudah ada. Menurutnya ini pasangannya cocok? Nampaknya begitu Pak. Nampaknya ya? Dari mana dilihat bahwa itu pasangan yang cocok? Perkenalan Pak. Oke. Terus apa lagi? Terus dari sifat dan akhlak dia. Oke. Yang kebetulan itu yang ada di list yang saya cari. Oke, ada listnya ya? Ada. Siapa lagi yang punya list? Ini? Gimana? Sudah? Belum. Rencana kapan nih? Belum tahu ya? Iya. Belum tahu. Oke. Tapi sudah ada yang melirik-lirik? Sepertinya belum. Belum. Atau jangan-jangan kita yang melirik? Saya yang melirik. Oke. Boleh tidak perempuan yang melirik? Boleh ya? Kan tidak ada suami kalau nggak ada istri. Nggak ada sebutan istri kalau nggak ada suami. Kita boleh ya? Perempuan boleh tidak? Nembak laki-laki? Boleh. Kok pede sekali nih? Oke, baik. Ini sudah? Belum. Rencana kapan nih? Rasanya setelah tamat kuliah. Kuliah. Sekarang semester berapa? Jalan mau masuk semester 6. Baik. Semester 6 ya. Diperkirakan semester 8 ya. Sudah selesai. Semester 9 menikah ya. Oke. Ini bagaimana? Belum nampak hilal. Hilalnya belum ada ya. Oke, saya mau tanya kepada yang sudah menikah. Ya, Ibu. Ya, nenek enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ibu sudah berapa lama pernikahan? Sudah lebih. Ingat lagi berapa? Sudah 25 tahun? Lebih. Sudah 30 tahun? Sudah. Sudah, oke. Apakah semasa Ibu dulu mengenal pasangan Ibu sempurna? Sempurna dari dulu Dari orang tua. sampai sekarang? Ya. Sempurna? Alhamdulillah. Menurut saya sempurna. Sempurna. Baik ya, kita beri A+. Saya lebih banyak nanti belajar dengan Ibu karena pernikahan saya baru 27 tahun. Kalau Ibu 30 tahun ya. Tentu masih panjang perjalanannya. Oke. Yang sudah menikah ya. Sudah berapa lama menikah? 9 tahun. Oke. Dulu menjadi pujaan sebelum menikah? Enggak tahu. Dulu pacaran tidak atau perkenalannya gimana? Perkenalannya gimana? Ta'arufnya oke. Ta'aruf oke. Ta'arufnya gimana? Ta'arufnya? Sebenarnya sama-sama saling kenal. Kenal? Tidak berkomunikasi. Beliau ajukan proposal lewat guru ngaji masing-masing. Guru ngaji masing-masing. Oke. Apa yang membuat berbeda dari yang dulu? Dulu penampilannya begini, sesudah menikah begini, bayangan kita bagaimana? Ada perbedaan? Mungkin dulu sebelum nikah tuh saya nggak punya ekspektasi terlalu tinggi. Oke. Jadi karena memang Ekspektasi ya? cenderungan perasaan, Mhm. kita tuh masih objektif nilainya. Iya, Gitu. oke. Jadi nggak berekspektasi dia gitu, komunikasi juga nggak terlalu intens. Jadi semua kejutan-kejutan yang baik ataupun yang tidak kurang sesuai dengan ekspektasi kita tuh ya sama-sama kita terima selama. Oke. Punya instrumen list tidak? List instrumen ada? Ini kira-kira orangnya ada? Ada ya? Yang kita tanyakan ketika Oke. proses. Baik. Sudah yang lagi, yang tadi lagi? Yang sudah berkeluarga? Oke, baik. Sudah berapa lama? 5 tahun. Sudah punya momongan? Sudah 2. Sudah, alhamdulillah. Allah berikan mudah-mudahan berkah dan jadikan anak yang soleh ya. Apakah dulu perkenalan dulu dengan sesudah menikah sama? Orangnya maksudnya sifatnya gitu. Sifatnya 98% sama. 98%. Jangan nilai dapat A itu ya. A+ ya. Yang lain? Ini sudah menikah? Sudah.
Sudah berapa lama sudah? 6 tahun Pak. 6 tahun. Dari perjalanan 6 tahun bagaimana? Karena kan pada Sesuai dengan ekspektasi? sesuai. Sejauh ini sesuai. Sejauh ini sesuai ya. Iya. Ada yang menjengkelkan? Kalau menjanggalkan kan pasti ada kan Pak. Cuman alhamdulillah bisa diatasi. Diatasi ya. Ada yang menjengkelkan? Pasti ada. Sudah menikah juga? Ada yang menjengkelkan? Oke, baik. Ini sudah menikah? Oh, belum. Oh, saya salah tebak nih. Siapa lagi tadi? Bapak ya. Oh iya, Bapak. Bapak sudah berapa lama menikah? Menikah? 19 tahun. 19 tahun, belum lama ya? Jika dihitung dengan 30-an. Ya. Kira-kira sesuai dengan ekspektasi, Pak? Sesuai ekspektasinya? Enggak. Kalau di akhir-akhir tidak sesuai ekspektasi. Oke. Di akhir-akhir kenapa, Pak, kira-kira? Orang ketiga. Oke. Baik. Kita masuk ya. Gambarannya sebenarnya saya nggak ini enggak lagi saya sebenarnya mau mengajak pasangan pengantin, sebenarnya ini untuk pasangan pengantin, tapi nggak apa-apa. Tapi kalian akan menjadi pokok bahasannya adalah ini. Ada 2, tauhid dan khalifah di muka bumi, pondasi keluarga sakinah. Metode yang digunakan adalah sungai kehidupan, curah pendapat, cerita, tanya jawab, diskusi, kelompok, presentasi, ya. Waktu saya gunakan ya menggambar kehidupan, diskusi kelompok. Jadi saya tidak mengajar, tapi lebih banyak kepada ini gambar kira-kira, Pak. Oke. Siapa yang sudah menyusun roadmap kehidupan? Belum ya? Yang sudah menikah juga belum? Kalau untuk menyusun di dalam bentuk tulisan gitu belum Pak. Cuma kayak rencana ke depan setiap tahun, setiap tahun kayak itu. Oke, bagi kepada yang sudah berkeluarga, pernah tidak diucapkan bahwa kenapa Anda bisa menikah dengan saya? Pernah. Oke, jawabannya apa? Ini untuk adik-adik nih, nanti kita ini apa jawabannya? Jika jawabannya adalah saya menikah dengan kamu, saya yakin engkau menjadi senang. Itu namanya sakinah. Jadi sakinah itu berpikir kepada kebahagiaan orang, bukan berpikir kepada diri sendiri. Kalau berpikir untuk diri kita sendiri namanya ego. Oke. Jawabannya kira-kira apa tadi? Mungkin salah satu. Oke. Kalau jawabannya itu adalah kenapa Anda menikah dengan saya? Lalu ia katakan, saya yakin saya bahagia dengan kamu. Tadi apa? Saya yakin kau bahagia dengan saya. Itu apa namanya? Sakinah. Mawaddah. Ke dalam. Ya. Tapi kalau ada yang menjawab, kenapa Anda bisa menikah dengan saya? Saya yakin kamu dan saya bahagia. Inilah disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi 3 komponen ini tidak boleh dilepas. Saya tidak tahu juga ada konotasi apa namanya terkoneksi bahasa Aceh dengan bahasa Arab. Sakinah itu sakana yaskunu. Artinya apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal itu sesuatu yang menyenangkan.
Jika ada hujan di jalan, yang terbayang kita ke rumah. Kalau kepanasan di jalan, kita terbayang ke rumah. Terbayang kita ke tempat tinggal. Di sana akan ada perlindungan. Di sana akan ada ketentraman. Di sana ada tempat kita penyegaran. Itulah yang disebut dengan sakinah. Terjadi perluasan bahasa sakinah ini adalah bagaimana kita berada di satu tempat tentram. Maka kita berpikir tentang tempat dan kita. Kalau begitu kita berpikir tentang orang lain dan kita. Kira-kira bisa ya? Dipahami? Itulah yang saya susun dengan roadmap kehidupan. Oke, saya katakan. Kira-kira kalau ada orang yang membayangkan bahagia itu adalah harus banyak harta, kira-kira yang ngomong itu siapa? Orang miskin kan? Enak kali dia, bahagia kali dia, orang kaya tuh. Yang ngomong itu siapa? Pasti orang miskin. Tapi begitu sampai kita ke tempat orang itu bahagia tidak? Coba lihat. Saya senang sekali bahasanya belum tentu. Kenapa? Karena di belum tentu itu ada pemikiran. Maka kata Arabi, seorang filosof itu mengatakan begini, orang itu akan hidup terus kalau ada jawabannya belum tentu. Itu Ibnu Arabi katakan dari dalam belum tentu. Orang dikira orang jika dia mengatakan sesuatu yang berpikir. Iya. Jika ada orang yang menyatakan dia orang tapi tidak berpikir, itu tentu bukanlah orang, tapi dia hewan. Di dalam Arabi dikatakan ya, al-insanu hayawanatin natik. Ya. Apa katanya? Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir. Yang kira-kira tidak berpikir, hewan. Kalau ada orang yang mau membahagiakan pasangannya itu berpikir, apa ya yang harus saya sampaikan kepada pasangan saya? Rasulullah SAW, ini sebelum sampai ke roadmap nih, sebagai ini, itu tetap mencari kata di setiap saat yang berbeda, sehingga hati istrinya itu terus menjadi bahagia. Contoh, ini contoh. Ini yang sudah pernah dengar mungkin untuk menambah. Begitu Rasulullah keluar dari rumah, saat tadinya itu ia katakan, Aisyah, apa yang bisa saya makan? Ya Rasulullah, tidak ada makanan di rumah ini. Oke, marah Rasulullah? Murung muka Rasulullah? Apa katanya? Maafkan saya belum bisa menghadirkan makanan di sini. Kalau begitu izinkan saya mau keluar ke rumah ini. Begitu diantar oleh Siti Aisyah, 5 langkah dia lihat lagi ke belakang. Dia jalan lagi ke tempat istrinya. Dia pegang pundaknya. Dipegang pundaknya lalu diusap ini. Apa katanya? Saya akan pergi sebentar saja. Saya akan kembali menemuimu. Kata itu yang diucapkan Rasul. Kira-kira kalau pasangan yang pergi, lalu itu yang diucapkan kepada istrinya, kira-kira tenang tidak? Tenang tidak? Ternyata Siti Aisyah pada saat itu, waduh, hatinya ini kapanlah Rasulullah pulang. Merindukan orang yang kita kasihi segera merapat kepada kita, lalu kita menyambut dengan baik. Ini namanya berpikir untuk orang. Rasulullah tetap memilih kata-kata yang menyenangkan pasangannya. Kira-kira kita sudah berapa kata
ya, yang diucapkan oleh pasangan kita yang sudah berpasangan nih, memilih kata-kata yang menyenangkan kira-kira? Belum ya? Nah, saya lihat lagi ketika Siti Aisyah, ketika Siti Khadijah, Rasulullah berangkat ke berdagang, apa katanya? Kata-kata pilihan Rasulullah hari itu, dia katakan, sayang, itu bahasanya, ya Habibi, iya sayang, tak usah kau khawatir kepadaku, Allah tetap menjaga kita. Kutitipkan engkau di sini sembari saya berdoa pada Allah. Pergi Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Dalam riwayat itu apa yang dilakukan? Pakai FB? Pakai TikTok? Enggak. Dia salat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tak sanggup melihat suamiku ya Allah, kemanapun dia pergi. Itu jaga dia ya Allah. Ketidaksanggupan saya ini aku adukan kepadamu ya Allah. Ketemu satu kesetiaan dari sang suami, satu kesetiaan dari seorang istri, naik dia ke hadirat Allah, maka Allah turunkan dalam bentuk rahmah. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan keluarga rahmat itu. Tapi jika kita memilih kata yang menyakitkan hati, suami pergi keluar rumah, ya, pergi keluar rumah, lalu kemudian sang istri di sini main FB, lalu mencarut marut suaminya di sini, dan dia adukan persoalan itu di FB, dia tulis di FB, dia tulis di TikTok, dia tulis di media massa, dibaca oleh teman-teman. Lalu teman-teman mengatakan, ada apa ini? Lalu terpancing lagi untuk menjelekkan suaminya. Kejelekan di mulutnya, kejelekan penampilan suaminya, naik dia ke hadirat Allah, diturunkan dalam bentuk hukuman. Jadi kita terus, kalau kejelekan ditampilkan, terus kita menjadi jelek. Maka untuk itu pilihlah kata yang menjadi pasangan menjadi baik, ya. Nah, ini roadmap kehidupan. Saya ingin mengajak semuanya untuk berdiri, ya, berdiri ya. Ya, baik. Tapi karena ini tempatnya tidak ya, latihannya agak sedikit begini, tapi yang sederhana saja. Baik. Oke. Saya mau menghitung, ketika ya katakan nanti 1, 2, 3, 4, kelima itu sakinah. Ucapannya sakinah ya. 1, 2, 3, 4, 5 mawaddah. Ingat ya, mawaddah. 1, 2, 3, 4, 5 apa? Rahmah. Oke, saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5 sakinah. 1, 2, 3, 4, 5 mawaddah. 1 sakinah, 2 mawaddah, 3 rahmah. Oke. 1, coba hitung. 1, 2, 3, 4 sakinah. Baik. 1, 2, 3, 4 mawaddah. 1, 2, 3 rahmah. 2, 3, 4 sakinah. 1, 2, 3. Orangnya nggak ada, saya tunjuk. Ulang lagi ya. 4 Sakinah. Baik. Sekarang saya mau acak. Tadi kan acak ya.
Hati-hati ya. 1, 2, 3, 4. Sakinah. Baik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya tidak berikan hukuman. Biasanya kalau di pelatihan-pelatihan itu kita berikan satu hukuman menyanyi. Ya Ustaz ya, menyanyi biasanya. Tapi nyanyi nggak usah. Kenapa itu diulang-ulang? Kenapa? Sesuai dengan saya katakan tadi. Pilihlah kata yang bisa membuat kita menjadi tenang. Pilihlah kata yang bisa membuat mengingatkan kita dan kawan kita. Ketika ada orang mengatakan rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah apa? Kasih sayang. Apa yang definisi tadi itu? Jika ada orang yang menyatakan kenapa kamu menikah dengan saya yakin kamu bahagia. Ya. Oke? Baik. Sekali lagi. Acak. Acak ya. 2, 3. 4. Sakinah. 2, 3, 4. Mawaddah. 1. 2, 3, 4. Oke, baik. Tepuk tangan semuanya. Ya. Jadi kita silakan duduk kembali untuk mencairkan. Baik. Kita lihat ya. Saya tidak ada pasangan di sini. Ada suami istri? Mana? Mana? Belum datang. Oh. Ini enggak ada pasangannya ya? Yang enggak ada. Ibu tidak ada ya? Sebenarnya ini permainan untuk suami istri, ya. Tapi bolehlah saya pengayaannya, ya, saya katakan. Mana ini? Iya. Baik, sebentar ya. Nanti saya tulis. Oke. Ada ta'aruf. Ya. Itu batu pertama. Saya tidak lagi ikut itu karena bukan suami istri ya. Saya buatkan yang begini. Yang sudah ta'aruf, coba tunjuk tangan. Artinya belum menikah tapi dia masih ta'aruf ya. Atau kalau bahasa kita tunangan ya. Sudah tunangan. Sudah ya. Ada yang belum ya? Oh berarti masih jauh ke batu ini. Ini tunangan keberapa? Kedua. Oh. Oke. Ini ta'aruf ya. Katakanlah ini semuanya ta'aruf. Nah sekarang saya mau minta pada teman-teman semuanya, adik-adik ya.
ada batu pertama dengan batu kedua. Kalau itu menikah nanti 10 tahun pertama, apa yang diinginkan? Coba tulis masing-masing di kertas. Ya, coba ditulis 1. Kenapa 40 tahun? Itu menurut penelitian orang Indonesia itu di atas 30 tahun, di bawah 40 tahun pernikahannya. Ya, orang Indonesia, ini mohon maaf ya, orang Indonesia pernikahannya di atas 30 tahun itu kalau normal, di bawah 40 tahun itu yang normal. Takdir Allah menentukan lain nanti ya. Tapi ini sudah harus buat roadmap-nya seperti ini. Roadmap kehidupan kita. Kira-kira tahun pertama dengan tahun kedua dengan tahun pertama dengan 10 tahun pertama itu apa yang diinginkan? Buat ya. Apa yang diinginkan? 20 tahun yang dari antara 2 ke 3 itu 20 tahun apa yang diinginkan? Oke? 30 tahun 3 ke 4 itu 30 tahun apa yang diinginkan? Oke? 4 ke 5 itu 40 tahun apa yang diinginkan? Nanti kita akan bahas. Tulis terus. Tulis ya. Sambil saya jawab, kenapa disebut dengan sungai kehidupan? Kenapa dia disebut sungai kehidupan? Ya. Dari mana sungai itu? Dari mana? Dari mana dia? Dia ada sungai dari mana? Dari mata air yang kecil-kecil, dari curah hujan yang mana-mana itu masuk lihat dalam kehidupan. Jadi namanya dia ada satu sungai alur, sehingga ia mengalir sampai ke lautan. Naik lagi dia, lalu dia berputar lagi begitu. Maka dia disebut dengan sungai kehidupan. Maka saya mengistilahkan sungai kehidupan. Sambil menulis itu nanti kita akan sampai pada saatnya sampai ini berapa? Bukankah Nabi mengatakan pilihlah pasangan itu dengan 4? Saya lebih kepada memilih pasangan bukan memilih istri. Kenapa? Karena seolah-olah perempuan nggak punya pilihan. Perempuan boleh memilih tidak? Boleh. Jadi kalau hadis itu mana pilihlah olehmu istri dengan 4. Bukan 4 orang. 4 kriteria. Kalau itu saya katakan perempuan tidak memilih. Sementara di awal tadi dia katakan boleh tidak perempuan menembak laki-laki? Boleh. Contohnya siapa? Siti Khadijah nembak Rasulullah. Nah kalau begitu kita boleh milih dong? Boleh. Kalaulah ada orang yang minta kepada ayah kita atau wali kita, seorang laki-laki, lalu kita tidak cocok dengan dia, boleh menolak tidak? Boleh. Dengan cara-cara yang baik, tidak boleh juga macam-macam. Ya? Baik. Pilihlah pasanganmu itu 4. Yang pertama, wajahnya yang menarik. Kalau cantik perempuan, inilah kita terbiasa dengan memilih perempuan. Ya, pilihlah wajah yang menarik. Jamil, kalau bahasa itu menarik ya, menarik. Jadi kira-kira wajah itu penting? Penting. Oke. Tetapi wajah itu akan luntur? Luntur? Kalau ada orang yang sudah tua, keriputan, mestinya dia keriputan, tapi ini tidak keriputan. Gimana? Awet. Dipertanyakan. Orang tua yang sudah tidak keriput itu ditanyakan.
Yang kedua, pilihlah orang kaya. Benar? Benar ya? Kayak apa? Kaya. Kaya harta. Malihah. Kayak Nabi Muhammad tapi nggak kaya, Pak. Iya, tapi itu pilihan nanti ada lagi. Karena kalau sudah pilihan itu banyak. Berarti harta boleh menjadi pilihan? Boleh? Kok sedikit kali orang mengatakan boleh nih. Boleh kita memilih? Oke. Tapi harta akan bakal habis. Kalau habis bisa sakinah? Bisa bahagia? Bisa? Orang yang hidup serba mewah tiba-tiba dia miskin semiskin-miskinnya. Bisa? Siapa orangnya? Enggak ada. Iya. Nah, yang keempat yang dipilih? Oh iya, yang ketiga ya. Keturunan. Keturunan penting? Penting. Bisa tercoreng nak nama keturunan? Bisa. Akan selesai tidak nama baik keturunan? Bisa. Yang keempat, kita disuruh apa? Disuruh agamanya. Agama akan habis? Maka kata Rasulullah, pilihlah orang yang beragama. Di dunia sekarang yang dimaksudkan pilihan agama itu apa? Pemahaman keagamaannya yang sesama muslim. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ihsan. Ihsan. Apa ihsan? Kebaikan. Karena itulah terletak ada sakinah. Karena itu perkawinan menjadi sunnah harus ditafsirkan sebagai sunnah. Dari sunnah itu akan menimbulkan kewajiban. Maka semua yang berhubungan dengan perkawinan yang berada di rumah itu mendapat pahala. Semuanya. Maka sering kita dengar tadi itu perkawinan adalah ibadah terpanjang. Itu logika cara berpikirnya. Coba bayangkan. Dari perkawinan itu akan mendapatkan pahala-pahala besar. Mencari nafkah dengan yang halal berpahala? Rasulullah katakan apa? Barang siapa yang terbunuh mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia setara dengan jihad fisabilillah. Oke? Barang siapa seorang perempuan dengan pasangannya menjaga kemaluannya, maka dia sedang menjaga agamanya. Surga menjadi tempatnya. Ya? Oke. Dengan sunnah, kira-kira kalau kita sudah mengatakan sunnah hukum perkawinan kita, mau tidak kita main-main dengan persoalan itu? Tidak. Sehingga kriteria sunnah menjadi pondasi besar buat kita, tentu menjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan. Maka Rasulullah katakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka akan aku tampakkan sunnah-sunnah yang lain untuk mendapatkan pahala Allah, dan dia mendapatkan ketenangan. Sunnahnya mana lagi? Pergaulan. Maka Nabi mengatakan, siapa yang sudah menikah, maka ia telah melaksanakan setengah dari agama ini. Setengah lagi cari. Mana yang kita cari? Jihad fisabilillah, berakhlak baik, membantu saudara kita yang menderita, bagi teman-teman yang butuh bantuan kita cari. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan sunnah menikah. Kira-kira ini yang menjadi tugas kita yang saya tulis ini.
1 sampai 2, apa yang kita inginkan dari perkawinan itu? Silakan. Sudah ada jawabannya? Sudah ada? Sudah? Oke, saya mau, kalau yang ibu tadi 30-an ya, kira-kira ibu di 30-an itu apa yang ibu mau di sini? Hidup sakinah mawaddah di hari itu. Oke, apa konkretnya apa kira-kira? Bisa beribadah dengan maksimal. Mana mic-nya? Bagaimana Bu? Bisa beribadah dengan maksimal. Maksimal. Yang mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak. Sukses. Yang dunia ibu, dan akhirat. iya ini ibu pegang. Apa yang ibu inginkan di 3 ke 4 di 30 tahun ini? Ya. Oke. Tentu kita sudah punya keturunan, ingin mendidik anak sampai sukses dunia dan akhirat, anak-anak yang saleh-salehah. Iya. Kemudian ingin beribadah maksimal. Keturunan yang baik ya. Ya. Keturunan yang baik. 2. Beribadah. Ibadah. Maksimal sempurna. Maksimal ibadah. Ya. Oke, 3. Ya, bisa membantu keluarga dan orang-orang lain. Membantu. Oke, apalagi Bu? Mungkin sudah mencakup semua. Bapak tadi berapa tahun Pak? Yang pertama, pernikahan yang pertama berapa? Berapa tahun sudah? Nggak tahu Pak, nggak hitung Pak. Pernikahan yang pertama berapa tahun sudah? 2005 Pak. 2005. 19 tahun. 19 tahun ya. Berapa Bapak? Berarti di angka 2 ya. Di angka 2 ke angka 3. Apa Pak yang Bapak inginkan dari perkawinan Bapak? Cuman saya kepinginnya Pak Ustadz Nikah lagi? nikah lagi. Aduh. Tapi yang sama yang gadis. Oh gitu ya? Nah, gitu nah. Nggak mau yang janda Ustadz. Yang janda udah ada Ustadz. Yang gadis yang belum. Barang siapa yang memelihara janda, maka Allah akan memuliakannya. Tapi cara janda- memelihara janda janda meninggal suami, adalah Ustaz. menikahinya. Ya kan? Ini masih Ya, ada Ustaz suami. ya? Menikahinya. Kalau janda yang masih ada suami gimana? Itu bukan Ya janda. maksudnya dia sudah cerai. Sudah cerai tapi suaminya masih ada. Ini ada istilah nih sekarang, janda sudah punya suami. Dia sudah janda tapi Ustaz. Tapi Sudah janda. Jandanya suaminya masih ada, tidak seperti Nabi Muhammad kan? Oh janda, Yang dia yang sudah meninggal mati. ya. Dia sudah cerai, Cerai. tapi suaminya masih ada. Itu janda juga namanya. Ya, janda juga namanya. Apalagi yang Bapak inginkan dari pernikahan Bapak? Nikah lagi yang kedua? Saya kepingin anak Ustaz. Oh anak. Tapi anaknya baru 1 nih Ustaz. Anak lagi ya? Ya kepingin Artinya anak. dari perempuan yang lain gitu? Kalau nggak mau perempuan yang pertama, perempuan yang lain Ustaz. Oh gitu ya, anak. Sebab perempuan yang pertama nggak mau lagi Ustaz. Umurnya sudah 50. Iya, oke. Sudah 50 tahun, agak Oke. tua dia. Oke. Anak Iya, lagi ya? Oke, baik. Pak, pernikahan ke tahun berapa? Ini roadmap ya, kehidupan. Roadmap apa kehidupan kita? Apa yang Bapak inginkan di sini? Ya, Ya, di mana? Di tahun berapa tuh? saya 2004 ke 19 tahun Oke, berarti di sini juga. Iya. 20 tahun. 3, ya Pak. Apa? Apa yang Bapak inginkan? Sudah cerai Ustaz. Ya paling Nikah lagi. 1 ya. Nah, nikah lagi ya. Oh, sama ya. Nih. Udah sama lagi nih. Nah. Oke, Terus. nah, mungkin membangun hubungan yang komunikasi atau harmonis lagi rumah tangga. Komunikasi yang harmonis ya. Oke, nah. Oke. Oke, ini fase ke depan ya. Yang ya, terus keempat. Lebih kepada urusan anak-anak. Ya, anak-anak ya. Ya, pendidikan juga masa depan anak-anak itu. Pendidikan anak ya. Oke. Sisanya masa kerja. Hah? Sisanya masa kerja. Artinya dengan usia yang udah berapa tahun Oke. jadi kita ini lebih berpikir kepada urusan pekerjaan. Oke, baik. Udah, selesai. Yang sudah menikah di bawah 10 tahun? Oke.
Oke, coba. Siapa? 10 tahun pertama. Masih 6 tahun ya Pak ya? Enggak apa-apa, berarti itu 10 tahun. jalan ya. 10 tahun pertama maksudnya itu Ya, kan ya. masih di ini. Apa yang diinginkan? Kalau saya sendiri karena di sini saya perantau ya Pak ya. Iya. Jadi yang saya inginkan adalah mutasi ke kampung saya. Oke. Enggak di perkawinan, di perkawinan. Oh, di perkawinan. Nah, di perkawinan apa? Ya itu karena merantau maksudnya ingin dekat dengan orang tua, terus sama suami juga sama-sama dekat dengan orang tua, anak, dan bisa dekat dengan nenek kakeknya gitu. Oh, dekat dengan Aku jadi deg-degan. pasangan dan keluarga ya. Iya ya. Oke, ada lagi? Beribadah ke tanah suci bersama Haji suami. ya. Haji bersama ya. Ya. Umrah dan haji bersama. Oke. Terus? Mungkin kalau haji kan itu yang ibadah itu dalam konteks umrah, Ustadz. Nah yang ketiga punya tabungan haji bersama. Tabungan haji ya. Iya. Ada lagi? Udah. Selanjutnya? Yang pertama? Kalau saya mungkin yang pertamanya bisa membersamai setiap tumbuh kembang anak bersama suami, Ustaz. Iya, berarti bersama, hidup bersama ya. Terus ada lagi? Stabil secara finansial mungkin, Iya. Ustaz. Ekonomi mapan ya. Oke. Ada lagi? Ibadah umroh mungkin. Umroh ya. Nah, umroh ada di sini lagi. Oke. Ada lagi? Yuk, ini sudah menikah ya? Sudah Pak. Sudah menikah ya? Oke, baik. Lagi? Sudah diwakili seperti Sudah, apa, saya juga sudah perantau. sama ya, sama ya? Ya, saya juga ingin kembali kalau bisa dekat dengan keluarga saya. Oke, baik. Sama Pak. Oke, baik. Yang lain, yang tadi? Ibu? Yang lain yang sudah berkeluarga? Oke, baik. Ya, Ibu tadi. Oh ya. Apa Bu yang Ibu inginkan? Sebenarnya sama aja Ustaz ya, cuman tambahannya Iya. tahun depan tuh kan masuk 10 tahun pernikahan. Iya. Jadi saya emang mau program 1 anak lagi rencana. Iya. Terus mau S2 juga. Anak lagi. Pendidikan ya. Pendidikan. Oke. Lagi? Yang lainnya sama Ustaz ya, umroh, haji juga daftar haji. Iya. Kemudian yang makin banyak kontribusinya juga untuk umat lah, termasuk ikut-ikut munasyarah Palestina dan lain sebagainya. Dakwah ya. Dakwah ya. Oke, baik. Saya mau dengar dari yang belum menikah. Apa yang diinginkan yang dari menikah? Coba pegang mic-nya. Ya. Apa yang diinginkan? Kalau yang diinginkan mungkin Ketemu pasangan. sebenarnya kebetulan sudah pernah ketemu, Ustaz. Oke, terus? Tapi qadarullahnya Allah panggil duluan. Masya Allah. Jadi mungkin tahap sekarang lebih kepada proses ikhlasnya dulu gitu, Ustaz. Oke, ikhlas ya. Ikhlas menerima hidup ya. Karena Dua. Oh ya, yang kedua mungkin fokus untuk memperbaiki diri. Muhasabah ya. Oke, 3. Untuk saat ini mungkin itu dulu, Ustaz. Oke, yang lain? Yang lain? Ustaz, tolong yang lain Ustaz. Sebelah sini.
kau dan sampai udah tahu. Oh, yang ya sebelah, ya. Ini di fase ta'arufnya Ustaz ya? Iya boleh. Ini kan saya istilahkan ta'aruf, mungkin sudah ada pasangan gitu ya. Atau belum ada pasangan, belum ta'aruf berarti. Nah, sekarang yang mana nih? Ini sebelum menikah apa? Ya, sebelum menikah nih ya. Jadi sebelum menikah kira-kira apa roadmap kehidupannya? Sebelum menikah itu kesepakatan pernikahan. Iya, apa? Tentang mungkin pendidikan nanti. Ya, pendidikan ya. Terus juga kontribusi dalam rumah tangga. Oh ya. Kontribusi. Iya, kedekatan sama orang tua, terus juga komitmen dalam ibadah. Satu visi dan misi. Komitmen. Ya. Ibadah ya. Menyamakan visi dan misi juga Ustaz. Oke. Ada yang lain? Mana lagi? Ini seramai ini kok. Oke. Mana? Ya. Apa lagi? Kira-kira yang sudah ini finansialnya. Oh iya. Ekonomi ya. Iya. Oke. Ada lagi? Udah sih itu aja sih yang. Enggak mau ketemu dengan pasangan? Iya. Iya. Cari yang pas. Yang pas ya. Ya. Calon pasangan yang pas ya. Ada lagi? Merencanakan punya anak. Oh ya, punya anak itu setelah nikah nanti ya. Nikah ya. Nanti ya. Yang lain. Oke, ini kemana ambilnya jalan ya? Udah ada tuh yang terus lagi. Oke, terus ya. Ada lagi? Mungkin untuk sebelum ini untuk perdalaman ilmu dulu, ngejar pendidikan dulu. Pendidikan ya. Dan karir. Karir ya. Oke. Ada orang mengutamakan pendidikan dan karir baru menikah ya. Oke. Ada lagi? Yang di ujung? Enggak ada? Mana? Sini? Udah. Oke, silakan. 8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sendiri belum ada calon, jadi untuk sekarang saya lebih dalam tahun 2025 ini saya lebih berusaha untuk mengenal diri terlebih dahulu dan memahami kelebihan dan kekurangan diri. Dan juga di sini di tahun ini saya ingin lebih memahami kemampuan diri secara emosional, spiritual, intelijensi, dan komunikasi. Persiapan diri ya. Oke, baik. Kita cukupkan di sini dulu. Kayaknya sudah terwakili dari semuanya. Baik. Ya. Ini kita bahas ya. Yang di atas 30 tahun perlu kita bahas? Perlu. Ternyata yang disampaikan sebelum menikah itu sudah dirasakan oleh ibu ini. Ternyata itu adalah pengantar kebahagiaan. Kita butuh uang? Butuh? Untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan, bukan menjadi tujuan. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Benar, Bu? Benar kan? Kekayaan yang sudah ada, pekerjaan yang sudah ibu nikmati, semuanya itu adalah sebagai alat pengantar. Ternyata kita belum bahagia. Bapak tadi kebetulan gagal ya? Gagal. Ini pernikahan yang gagal. Tapi apakah kita harus berdiam di situ?
Tidak boleh. Karena mencari yang baru yang lebih baik itu tugas kita. Dan itu sebagai alat. Atau yang jangan-jangan yang di sini mau nggak nih? Ini saya promosi. Ya Pak? Iya. Ini. Dah. Pendidikan sebagai pengantar. Tapi siapa tadi? Iya. Siapa tadi? Fokus di pendidikan. Ya, iya. Pendidikan ini juga. Pendidikan karir. Karir, pendidikan dan karir. Ternyata semuanya itu hanya sebagai alat untuk mengantarkan kebahagiaan, bukan satu-satu tujuan. Maka untuk itu disyaratkan perempuan itu harus materialis. Ini berulang kali saya sampaikan ini, Bu. Perempuan itu mesti materialis. Kenapa? Jika dia tidak materialis, tidak ada semangat bagi suaminya untuk bekerja. Yang tidak boleh materialistis. Semuanya diukur dengan uang. Tapi zaman sekarang sudah begitu. Uang menjadi segala-galanya. Sudah. Jadi semua yang disebutkan tadi ini, nih, yang dita'aruf tadi ini semuanya adalah pengantar. Apakah dengan pengantar itu kemudian saya membuat kita menjadi malas? Tidak. Karena dia pengantar. Kalau seandainya kita berada di satu tempat dan pengantarnya itu harus rakit, kira-kira rakit itu penting tidak? Kira-kira gimana? Rakit itu penting? Kita berada di satu sebelah, lalu mengantarkan kita ke sebelah sana harus dengan ada rakit. Rakit itu penting tidak? Penting. Penting. Berenang itu kalau seandainya tidak ada rakit, tapi perjuangan cukup berat. Ini pengantar. Istri-istri orang yang maaf itu kata-kata. Oh, nanti kita bahas, ya. Sudah rela ya? Sudah rela. Nah, menurut akhirat. Padahal di rumah tangga kita sendiri banyak sekali akhirat. Banyak sekali akhirat tak? Nanti adik-adik masak dengan enak, lalu katanya oleh suami, aduh enak kali dek masakan hari ini. Kira-kira gimana? Senang? Senang. Setelah itu besok nggak ada ikan, nggak ada apa, lalu nggak ada pujian, gimana kita? Ada. Kalau kita menjadikan kata-kata suami yang menyenangkan itu sebagai tujuan, maka kita akan siapkan beberapa kekecewaan. Maka jadikan dia sebagai alat. Ini alat. Maka berjuanglah di alat itu. Bagaimana pendidikan? Harus selesai. Harus dapat pekerjaan dulu, baru menikah. Nah, bagaimana menurut ini gimana? Kalau menurut saya pribadi ya. Iya, kalau ini bekerja dulu, Untuk menyenangkan orang tua dulu. menyenangkan orang tua. Oke. Terus kalau seandainya nggak senang-senang orang tua, nggak nikah. Karena kan kehitungannya adalah bahwa ketika kita mendapatkan materi di sana ada kebahagiaan. Jangan. Setidaknya ada hasil yang kita dapatkan dulu, yang kita berikan orang tua, walaupun Itu menyenangkan ya, menyenangkan. Maka beberapa tadi saya sudah cerita sama Umi ya, Umi. Saya kebetulan baru pulang dari Jakarta melihat beberapa fenomena yang sangat luar biasa sekarang. Terjadi penurunan pernikahan itu hampir 2 juta pasangan di Indonesia. 1,7 sekian. Terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 itu terjadi penurunan rata-rata 2 juta sampai 2024
Kalau dulu itu kita itu ada 2 juta pasangan, bukan 2 juta ya, itu 200.000. 200.000. Kalau ada 2 juta pasangan di tahun 2021, Umi, itu 1,8. 1.800.000. Di tahun 2023 itu 1.600.000. Tahun ini 1,5. Jadi dari tahun 2020 sampai 2024 itu terjadi turun luar biasa. Pernikahan menurun sampai dengan 500.000. Maka kami kemarin meneliti di hampir seluruh Indonesia, itu beberapa provinsi mengindikasikan bahwa sekarang generasi sekarang adalah takut menikah. Apa istilahnya itu, Mi? Iya. Takut menikah. Ternyata instrumen takut menikahnya adalah, salah satu cita-citanya adalah pendidikan dan karir. Kenapa begitu? Dia takut kehidupannya nanti menderita. Iya. Ya, saya bahas ini di sini. Kenapa saya harus tunjukkan penelitian itu? Ternyata di dunia, bukan saja di Indonesia, kecenderungan menikah menurun. Perceraian meningkat. Aceh 3 kali lipat dari tahun ke tahun. Cerai gugat itu 3 kali lipat dibandingkan dengan cerai talak. Bayangkan itu. Kenapa? Perempuan menggugat cerai laki-laki 3 kali lipat dibanding suami mentalak. Kenapa? 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 4 faktornya. Apa faktornya? Perempuan adalah berpendidikan. Dia tahu kewajiban dan haknya. Jika suami tidak lagi melaksanakan kewajibannya, perempuan tampil untuk menggugat cerai suaminya. Kedua, faktornya adalah perempuan banyak gajinya ketimbang suaminya. Keempat, ada faktor keturunan. Kelima adalah faktor budaya. Semuanya itu adalah dari faktor ekonomi. Jadi ini ya. Jadi kalau di sini apa? Karir, pekerjaan apa? Pendidikan dan karir itu pendidikan oke, karir jangan. Kalau tidak berkarir nanti tidak nikah. Inilah yang membuat terjadinya penurunan pernikahan. Oke? Rasulullah SAW mengatakan, nikahlah kalian, karena di dalam nikah itu Anda akan diberikan rezeki. Masih khawatir dengan hadis ini? Masih khawatir? Kira-kira kalau dilamar oleh bapak itu misalnya nanti mau gitu? Ya Pak, ya Pak. Bapak ini takut, nggak ada bahan. Bapak takut ya menikah lagi? Nggak takut. Khawatir. Trauma ya. Nah, makanya saya katakan itu, pilihlah wanita yang punya agama. Oke, baik. Perkembangan ini saya masuk ke Korea Selatan. Korea Selatan sudah mengeluarkan maklumat, siapa yang menikah difasilitasi oleh pemerintah. Siapa yang punya anak dibayar. Kenapa? Menurut kajian politik global, yang pertama sekali hancur dunia ini nanti, negara-negara yang hancur adalah Korea Selatan kalau dibiarkan begini. Karena tidak ada lagi orang yang menjadi penduduknya. Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Bagaimana dengan Indonesia? Kalau di 2020 sampai 2024 terjadi penurunan pernikahan itu sampai 500.000 pasang, lalu perceraian itu terlalu tinggi karena faktor ekonomi yang sangat luar biasa ini, maka orang tidak mau menikah nantinya. Hadis Rasulullah mengatakan, aku bahagia sekali pada akhir zaman nanti umatku itu banyak, tapi dia bagaikan buih, tidak menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah terbesar dari agama ini apa? Perkawinan. Nah, ini baru pertanyaan. Silakan bertanya. Ya. Baik, silakan. Saya yakin banyak sekali pertanyaan. Ya, lagi-lagi kami bukan untuk menakut-nakuti, ya, tapi dalam keluarga itu perlu namanya pemahaman, ya. Di sini kita sudah lihat contoh, ada yang pernikahan 30 tahun, ada yang baru mulai menikah, ada yang ingin mencari jodoh, bahkan ada yang gagal dalam pernikahannya. Semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, ada yang mau menikah, punya Allah suruh panggil duluan, ini kelas yang sangat bagus sekali, langsung ada di depan mata kita. Nah, semoga dari ini kita bisa mengambil pelajaran. Baik, pertanyaan pertama, Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat menarik ini Ustaz ya diskusinya. Tentang apa tadi, poligami, yang bisa paling keluarga sakinah. Hobi Ustaz sama dengan hobi saya Ustaz, meneliti sebenarnya Ustaz. Nah, saya waktu lajang itu saya pernah pengurus PBPMI Jakarta Pusat selama kurang lebih 3 tahun Ustaz. Jadi saya sering meneliti itu Ustaz. Jadi kami kan sering kegiatan sampai Kalimantan, Papua, kegiatan mahasiswa se-Indonesia. Jadi di situ sering juga saya teliti Ustaz. Kadang saya berani pergi sendiri, padahal belum pernah ke tempat itu. Seperti daerah Nunukan, itu adalah tempat lokalisasi terbesar di Indonesia. Nah, jadi saya sudah ke situ Ustaz, alhamdulillah. Dengan saya sewa motor satu, saya pergi sendiri. Nah, jadi di dalam penelitian saya tersebut, saya lihat, saya wawancari beberapa orang acak. Itu faktor utamanya adalah mereka ke situ itu adalah narkoba, faktor utama yang terbesar. Jadi kadang-kadang mereka sudah menikah, dipukul sama suami karena suaminya pemakai narkoba, sehingga mereka lari dan pergi ke situ. Nah, jadi ada juga yang dari umur tamatan SD itu sudah dijual sama ayahnya atau diperkosa sama ayahnya. Jadi dia trauma dan ke situ juga larinya. Ya, jadi itu sangat miris. Sedangkan di Aceh juga saya lihat seperti itu juga Ustaz. Jadi faktor narkoba yang sangat mempengaruhi hal tersebut. Ya, seperti misalnya suaminya ini pakai narkoba, itu ada dekat rumah saya juga. Jadi ada kelainan seks suaminya. Ya, jadi pas sedang berhubungan itu dipukul saja, tiap hari dipukul istrinya Ustaz. Nah, jadi sekarang istrinya sudah minta cerai. Jadi itu Ustaz, kadang saya juga sering berkeliling dari hotel ke hotel di Banda Aceh. Jadi saya lihat di situ juga mereka kadang-kadang akibat sudah makai narkoba, ini anak-anak mahasiswi yang sudah makai narkoba, ketagihan, terus bila berhubungan itu dibayar sama narkoba. Ya, jadi kalau tidak pakai narkoba itu nggak bisa hidup, dibilang. Nah, mungkin itu saja Ustaz, gimana cara bisa
kita ini kan mungkin hampir 50% warga di Indonesia ini ada memakai narkoba. Jadi bagaimana kita biar bersih hidup kita ini tanpa narkoba. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Oke. Belakang ya. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebenarnya bukan bertanya, lebih kayak diskusi ya Ustadz ya. Calon ibu. Jadi Ustadz, dari generasi kami yang muda ini ada namanya generasi sandwich generasi, di mana generasi ini hidupnya sekarang adalah menjadi tulang punggung bagi keluarganya Ustadz. Hal itu juga menyebabkan seorang anak itu untuk takut berkeluarga terlebih dahulu karena ada tunjangan-tunjangan lain gitu Ustadz untuk dipertimbangkan. Jangankan mau membahagiakan orang pasangannya kayak gitu, istrinya kayak gitu, sedangkan dia sendiri masih menjadi tulang punggung. Atau enggak bagi perempuannya gitu yang mungkin menjadi sandwich generation ini, dia ingin berkeluarga, tapi kalau jika dia berkeluarga dia takut nih Ustadz, takutnya nanti tidak dibatasi ruang geraknya, istilahnya dia nggak boleh lagi kerja. Terakhir siapa yang menghidupi keluarganya Ustadz? Ini menjadi polemik Ustadz. Maksudnya salah satu indikasi kenapa sekarang anak muda takut untuk menikah. Dan ada satu lagi Ustadz nih, bahasanya gini Ustadz, membiarkan anak hidup dalam kesusahan dari segi harta adalah sebuah kejahatan dari orang tuanya. Dan itu membuat kenapa anak-anak sekarang umur-umur 25 sampai bahkan kelahiran tahun 90-an itu Ustadz takut untuk menikah karena merasa finansial mereka itu tidak memadai untuk mereka berkeluarga Ustadz. Karena itu juga maka ada rasa-rasa ketakutan kayak gitu Ustadz, karena balik lagi Ustadz, di masa lalunya mungkin mereka menjadi orang yang susah untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu. Misalnya mau pengen nih S2 Ustadz, tapi pendidikannya mungkin dibatasi oleh orang tua. Kamu nggak usah belajar dulu karena kita nggak mampu kayak gitu. Jadi takut akan hal itu Ustadz. Nah Ustadz, jadi menurut Ustadz sendiri, bagaimana pendapat Ustadz tentang masalah ini Ustadz? Dan ketika Ustadz tadi bilang perempuan kenapa kadang orang mau kenapa nggak mau memutuskan untuk menikah, dan karena alasannya pendidikan tadi Ustadz. Sebenarnya kami perempuan kalau misalnya boleh pembelaan Ustadz nih, kami adalah madrasatul ula Ustadz, istilahnya kami yang akan memberikan contoh teladan kepada anak-anak kami Ustadz, ilmu yang bermanfaat untuk anak kami. Tapi merasa bahwa kadang kalau kita cepat sekali menikah Ustadz nih ya, ruang gerak kita terbatasi Ustadz. Baru nikah nanti udah hamil, udah susah nih Ustadz, punya anak lebih susah lagi gitu Ustadz. Jadi mau belajar Ustadz, belajar udah ruang geraknya susah, apalagi jika pasangan kita ini Ustadz tidak bisa mendiskusikan dengan kita Ustadz, istilahnya nggak bisa kolaborasinya nggak tepat Ustadz. Jadi lebih bagus kami yang perempuan nih menyiapkan diri dulu Ustadz, karena istilahnya kalau dibilang siap nggak siap, memang nggak ada yang kata siap dengan sempurna, tapi bekal itu perlu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Berikan aplaus ya. Ada lagi? Ustadz, boleh mungkin berkaitan dengan pertanyaan Dinda sebelumnya. Jadi saya lebih ke kegelisahan. Jadi bagaimana jika pasangan itu hanya memberikan kasih sayang, tidak ada rasa memiliki, tapi bertanggung jawab Ustadz. Nah, bagaimana, apakah itu bisa dikatakan dia memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya? Gitu aja Ustadz. Jangan terlalu panjang. Terima kasih. Oke. Kita jawab 3 ya. Jawab 3 dulu ya. Kita jawab 3. Baik, pelan-pelan. Pelan-pelan kita. Oh ya. Iya. Bapak tadi menyampaikan ini narkoba, betul Pak? Saya harus mulai begini. Yang dimaksud dengan miskin itu jangan dilihat dengan pendapatan kecil saja. Saya ulang ya, saya ulang. Ini untuk pasangan semuanya.
Insya Allah saya mendoakan kalian mendapatkan pasangan yang penuh dengan keberkahan. Kemiskinan itu tidak boleh mengartikan pendapatan yang kecil saja, tapi mesti oke. Nanti tidak terekam. Oh ya. Silakan. Saya ulang ya, ini nanti direkam. Saya ulang. Kemiskinan itu tidak boleh hanya pemikiran tentang pendapatan yang kecil saja, tapi mesti ditafsirkan dengan pengeluaran yang terlalu besar. Ada orang yang gajinya 50 juta, tapi pengeluarannya 53 juta. Dia juga disebut Oke. Kalau begitu di mananya kita perbaiki? Di pengeluarannya. Oke, itu. Narkoba dengan pendapatan Indonesia rata-rata itu tidak dibenarkan mengkonsumsi narkoba dari segi finansial. Dari kesehatan nanti lagi, itu Umi nanti yang apa? Dari segi agama itu akan menghilangkan akal. Kalau seseorang sudah hilang akal, maka efeknya memukul itu bahagian sesuatu yang tidak diperhitungkan. Maka terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Oke? Karena dia menghilangkan akal, maka dia diharamkan. Yang sebenarnya tadi pendapatan 50 juta itu diberikan kepada istri untuk mengelolanya, tapi tidak bisa diberikan 50 juta diberikan, tetapi diberikan diberikan cuma 2 juta. 48 jutanya lagi itu untuk membeli narkoba. Maka hidup menjadi miskin. Terhadap kemiskinan itulah terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Maka kata Rasulullah, cari manusia pasangan itu yang beriman atau yang beragama. Orang yang beragama ciri-cirinya tidak mengkonsumsi narkoba. Itu ciri-cirinya. Kenapa? Saya enggak habis pikir juga. Tapi jangan bilang ya, karena kalau saya mengatakan perempuan itu kalau saya menghina perempuan itu berarti saya menghina ibu saya, menghina istri saya, menghina anak saya, bahkan 2 orang. Tapi ini adalah bagi perempuan, menurut penelitian yang sudah saya lakukan, sebejat-bejat perempuan, sebejat-bejat laki-laki, dia masih mau terima. Itu hebatnya perempuan. Perempuan, ini Umi bisa juga dalam penelitian kita nanti ya. Sebejat-bejatnya laki-laki masih bisa diterima oleh perempuan. Iya. Kenapa? Inilah gambaran fenomena sekarang. Ada orang yang datang ke saya, ya Pak, masalah narkoba. Pak, gimana suami saya itu? Dia narkoba. Saya tanya, Ibu sudah tahu dia narkoba dulu? Sudah. Kenapa Ibu terima? Saya cinta. Kami sudah berkomitmen. Komitmennya terulang. Mestinya Ibu tanya dulu, kalau dia kembali ke situ apa? Maka salah satu yang membuat kenapa terlalu tinggi cerai gugat di situ tuh. Cerai gugatnya di situ. Komitmen tidak dijalankan dengan baik. Nih. Awalnya dia narkoba, tapi dia berulang setelah berkeluarga. Ya, ini. Akan terjadi kekerasan dalam hubungan intim. Pak, kalau sudah narkoba itu tidak dihitung, karena dia sudah tidak sadar. Kemiskinan akan cepat sekali nih narkoba.
Maka pendapatan rata-rata Indonesia tidak mungkin untuk mengkonsumsi narkoba. Maka orang yang mengkonsumsi narkoba itu mestinya orang kaya. Pendapatannya 1 bulan mesti 50 juta ke atas. Iya, yang menjual kaya. Maka dengan narkoba ini gampang sekali untuk menciptakan maksiat selanjutnya. Ada baca? Ini ada baca penelitian yang dilakukan oleh seseorang perempuan yang di-share di dalam grup kami, itu adalah bahwa Banda Aceh sudah ada perempuan panggilan. Tempatnya dikasih tahu. Mohon maaf, saya sampaikan satu karena ditulis. Di bantaran Darussalam, kali Darussalam itu kebanyakan adalah perempuan panggilan. Ketika diceliti itu asli anak Aceh. Ternyata perempuan itu adalah pekonsumsi narkoba. Dia tidak usah dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan narkoba. Syariat Islam. Saya baca dalam tulisan itu. Oke. Lalu kemudian ini diperkosa oleh ayah. Ini juga narkoba. Maka lokalisasi itu, Pak, semua kejahatan ada di situ. Ingat, al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dilakukan dulu di dunia. Ini nanti di akhirat ditanya ini. Ini yang nih ayat ini di akhirat ditanya. Di dalam tafsir Az-Zamakhsyari itu disebutkan ini ditanyakan kepada kita di akhirat. Yang di sana kita tidak bisa lagi memperbaiki diri. Nih. Ini. Oke? Satu pertanyaan Bapak. Kedua, Gen Z sekarang takut menikah karena dia tulang punggung. Mesti mencari pasangan sekarang sesuai dengan agama. Itu adalah orang yang mengerti kita dan keluarga kita. Karena sebutan mertua itu dengan orang tua cuman sebutan yang berbeda, tapi kedudukannya sama. Khusus kepada istri, berilah kesempatan kepada suamimu supaya ia mengabdi kepada orang tuanya. Kenapa itu disebutkan? Ternyata itu adalah salah satu ungkapan seseorang yang saya baca di dalam tafsir Muhammad Rashid Riza tentang keluarga. Ia sampaikan apa? Berilah kesempatan kepada suamimu untuk dia mengabdi. Kenapa? Ternyata, mohon maaf ibu bunda ya, mohon maaf, perempuan itu pelit. Karena ada yang bertanya kemarin, uang suami adalah uang istri adalah uang. Itu ternyata aliran Yahudi. Saya baca, ini memang ajaran Yahudi gitu, dipakai oleh orang Islam. Lah lucu. Padahal uang suami adalah untuk keluarga dalam rangka pertanggungjawaban. Nah, mana tadi? Tanggung jawab ini, tanggung jawab. Mana ini nih? Ini kegelisahan yang ini ya, yang bertanya. Nih yang tadi nih. Di bagian daripada tanggung jawab.
Maka bahagia sekali ada satu keluarga yang saya cerita, hidupnya cukup golongan 2, istrinya tidak bekerja di rumah, punya anak 6. Berat ya, 6 anaknya. Tapi ketika saya lihat anaknya alhamdulillah sekarang 2 di perguruan tinggi, SMA dan SMP. SD tidak ada lagi. Adik-adik saya datang ke rumahnya, mohon maaf, dia sampaikan, Bapak, Bang, dia panggil abang sama saya tidak bisa memberikan minum, apa yang bisa adalah air putih. Dia berterus terang. Pertama sekali saya tanya, anakmu sudah sekolah, sudah apa? Yang ada yang tidak sekolah? Enggak, semuanya sekolah, Bang. Bagaimana kamu mengatur uang? Begitu gajian, enggak, kasihnya uang, ini uang kita. Dikasih ATM ke istrinya. Jadi istrinya kelola uang. Begitu dia mau pergi kemana-mana, Dek, minta duit dong. Abang mau minum kopi dengan kawan-kawan, kasih. Dan tidak pernah dipatok. Bang, uang kita sekian, kira-kira abang belanja berapa, silakan. Jika hidup kita seperti itu, kira-kira ada masalah tidak? Kalian kalau dengar cerita ini enak tidak? Mendengarnya sudah enak kok, apalagi menjalaninya. Anaknya kuliah. Saya diundang ke rumahnya 3 hari yang lalu. Anak perempuannya yang pertama itu dilamar oleh seseorang, belum tamat kuliah, umurnya 20-an. Ia katakan oleh anaknya, saya nggak mau, saya harus selesai kuliah. Oke? Apa kata sang calon suaminya? Kamu tetap tamat kuliah, tapi menikah dengan saya, semuanya kita jalani secara bersama-sama. Apa saya katakan? Jangan terlena dengan rayuan seorang laki-laki yang seperti itu. Lihat dan pastikan. Karena kenapa? Karena persoalannya selesai ke kuliah sudah tidak selesai, nanti kehidupan berantakan. Itu dah yang dikhawatirkan. Tapi terakhir jadi dia menikah. Di 16 Februari besok saya sudah diundang. Ternyata dia lakukanlah verifikasi kepada keluarganya sang laki-laki. Ternyata dia dapatkan keluarga yang baik. Ya dah? Jadi jangan laki-laki yang dapat di jalan kemudian kita iyakan. Ya. Nah, ini penting ada cross check. Ini. Saya ingin menyampaikan dalam forum ini bahwa jangan khawatir dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi implementasi tentang hadis Rasulullah bahwa kita harus melihat benar-benar orang yang mencintai kita itu adalah tidak menyanyiakan kita. Tapi kalau dengan perhitungan kita sudah jalani dengan berserah diri kepada Allah, pada akhirnya kita bubar seperti bapak tadi itu, maka itulah batas kemampuan kita. Allah lah yang mengetahui tentang kehidupan kita. Ya, yang saya mau yakinkan Anda, jangan takut dengan pernikahan. Oke? Ini. Ya. Nah, ini tulang punggung benar. Benar. Tadi kawan adik saya tadi itu, dia katakan, bagaimana pendapat abang, Bang? Ini anak saya mau menikah. Saya mengharap nanti begitu dia selesai kuliah, dia dapat kerja, saya mau adik-adiknya nanti itu adalah perhatian dia. Biarlah dia yang menyelesaikan. Kayaknya saya nggak sanggup lagi untuk berjuang seperti dia ini. Saya mulai tidak nyaman mata saya. Air mata saya sudah mulai netes. Dia sampaikan, ya, sampaikan kepada anakmu bahwa ada bahagian hartamu itu kepada saudara-saudaramu. Maka jangan biarkan saudaramu menderita, ya,
Karena itu adalah silaturahmi. Saya katakan salah satu menurunnya pernikahan itu orang tidak mau menikah satu-satunya ada alasan. Di sana tadi dari penelitian itu adalah bahwa kalau ada menderita saudaranya, maka saudara yang lain tidak mau tahu tentang penderitaannya. Itu yang membuat orang tidak mau menikah. Siapa yang paling banyak laki-laki yang tidak menikah atau perempuan yang tidak mau menikah? Bukan, ternyata penelitian itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena dia lihat perceraian itu dituntut dengan pernikahan cerai gugat. Mohon maaf ya, saya tidak mengajarkan sesuatu. Kalau makan sate itu tidak usah menyembelih kambing, cuma satenya aja, ngapain kita kawin? Kalau daging itu kita bisa makan satenya saja, ngapain kita harus beli kambing? Itu sudah mempunyai bahasa yang lumayan fenomenal. Artinya kalau memang hubungan seks saja kita dapatkan di jalan, ngapain kita menikah? Bukan di Jakarta, Pak, di Aceh sudah banyak. Kan saya bacakan tadi itu. Maka dakwah kita adalah bahwa bagaimana orang tidak takut menikah, tapi dengan laki-laki yang benar. Mencari laki-laki yang benar susah, dan mencari perempuan yang benar juga susah. Maka mulai dari kita sendiri. Imam Al-Ghazali ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan pasangan yang baik, apa katanya? Perbaiki diri Anda sendiri. Maka sebelum kita menikah itu memang semenjak itu kita tahajudnya sudah kuat tuh. Ya Allah, berikanlah pasangan yang baik kepadaku ya Allah. Tiap malam kita berdoa pada Allah. Saya tidak baca lagi tidak baca lagi ini. Tapi cukup saya membaca satu kalimat Al-Quran yang tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ayat sebenarnya enggak ada hubungannya dengan perkawinan ini. Kenapa saya buat di sini? Ini semua kehidupan di sini. Diminta pertanggungjawaban. Bagaimana sikap kita dengan pasangan kita, bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan pekerjaan kita, bagaimana tipu daya kita. Di sini semua ini. Jika di dalam sebuah keluarga sudah memahami benar tentang ayat ini, maka dua konsekuensinya. Bahwa tauhidnya sangat kuat. Efek dari ketauhidan yang kuat bagaimana? Menjadi orang baik. Salah satu menjadi orang baik dalam Islam itu adalah tidak mengkonsumsi narkoba. Nah itu Pak. Jadi kalau kita mau mendapatkan pasangan yang baik, maka sebaiknya Anda perbaiki diri Anda sendiri. Itu kata Imam Al-Ghazali. Oke, 3. Ada lagi nih. Diutamakan belajar ya. Karena perempuan itu madrasatul ula itu adalah yang harus mengatakan bahwa perempuan itu mesti berpendidikan. Kalau saya boleh mengatakan perempuan itu mesti bekerja. Perempuan itu mesti mandiri. Tidak boleh tidak. Kenapa begitu? Coba bayangkan, kita tidak mandiri, nyetir mobil tidak bisa. Perempuan nih, meninggal suaminya, siapa yang nyetir? Oke, harus mandiri. Kenapa harus mandiri? Kenapa harus mandiri? Biar ada yang bantu suami. Karena ada melindungi orang lain selain diri kita sendiri.
Iya. Betul sekali. Kita harus mandiri karena umur itu di tangan Allah. Ada kasus ya, ini saya mau sampaikan. Kasus ini dari Ustadz Agustin. Ketika saya ya katakan gini. Ada seseorang yang hidup di Aceh, ini mohon maaf ya, perantau. Nah, gaya ini juga tadi. Perantau ya? Dari mana? Jawa Tengah, perantau. Bersuamikan orang Aceh. Ini kasus nih. Yang cerita pada saat itu beberapa dosen. Tiba-tiba meninggal suaminya. Sementara dia punya anak 2 perempuan. Karena ada hadis yang menyatakan, ayat yang menyatakan bahwa yang bertanggung itu adalah walinya, maka sebelah perempuan laki-laki ini mengambil semua hartanya. Sementara perempuan tadi yang dinikahi tidak punya kerja, tidak mandiri. 2 ruko diambil oleh sebelah suaminya. Karena pemahaman yang sempit tidak diberikan kepada anaknya. Katanya adalah ini yang berkuasa adalah walinya. Bayangkan hidup yang sangat luar biasa mewah, gara-gara meninggal dunia, istrinya tidak bekerja, tidak mandiri, dia miskin, pulang lagi ke daerahnya dalam keadaan miskin. Satu, catatan kedua. Ini yang saya katakan dari Ustadz Agustin tadi. Ada satu keluarga tidak mau minta cerai, tidak mau minta cerai gugat, diceraikan karena dia tidak mandiri, padahal dia benar-benar sudah selingkuh dengan adik iparnya. Ketahuan dia itu berhubungan dengan adik iparnya. Kenapa begitu? Dia tidak bisa mengadukan ke pengadilan tentang dirinya. Dia tidak berdaya karena dia tidak bekerja. Apa katanya? Kalaulah seandainya saya menuntut ini, siapa yang memberikan makan anak saya? Dia biarkan suaminya selingkuh. Saya mau tanya pada teman-teman di sini, mau begitu? Nah, kalau begitu Anda harus mandiri. Anda harus bekerja. Anda harus punya penghasilan. Mau begitu? Makanya saya bekerja. Karena nggak mau saya bekerja. Mau? Kebahagiaan kita itu sudah nggak ada lagi. Maka saya sampaikan ke istri saya, ya, dari tidak bekerja saya dukung dia harus bekerja. Karena kenapa? Ijazahnya ada. Kalau nggak ada ijazah nggak bisa. Ijazah itu lambang pendidikan, mesti berpendidikan. Itu satu. Itu riwayatnya Pak Agustin kemarin. Alhamdulillah Pak Agustin ini adalah promotor saya. Inilah promotor saya yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Masih. Nah, promotor jadi ya, masih. Tahun 2005 Bapak, istri saya sampaikan kepada saya tidak mau bekerja kemana-mana, saya hanya di rumah saja menjaga anak dan sebagainya. Saya katakan tidak boleh. Bekerja sama istri, Pak. Harus bekerja. Kenapa? Ternyata bekerjanya seorang istri itu pahalanya besar karena dikira sebagai sedekah kepada keluarganya. Padahal kalau bekerjanya suami sebagai tanggung jawab adalah kewajibannya, tapi istri adalah sebagai sedekah kepada keluarganya. Bayangkan itu berapa banyak sedekah yang sudah diberikan. Maka perempuan seperti ini menurut saya menurut saya dalam kajian-kajian fikihnya, ia katakan bahwa ini ahli surga.
Wanita yang bekerja, yang tidak menuntut apa-apa dan sebagainya, lalu dia biayai keluarganya, bahkan dia bersedekah kepada mertua dan orang tuanya dengan hartanya itu. Ini adalah salah satu ahli surga. Kalau menurut saya nih. Pekerjanya ya kerja yang baik, bukan pekerja yang tidak baik. Mesti. Kalau saya Pak, kerja yang terjemput istri aja Pak. Oh nggak apa-apa. Yang penting itu kan bekerja juga. Nah, efeknya ada tidak? Efeknya ada, mengatakan bahwa perempuan semakin mandiri, dikhawatirkan semakin tidak ketergantungan kepada suaminya. Itu masalah. Maka perlu ada penyaringannya di agama ini. Ini ayatnya. Al-yawma naqtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini saya ulang-ulang, tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Tapi ini betul-betul untuk pribadi orang. Nih. Ya. Ada satu lagi Ustaz Ya. yang lebih umum. Kullu nafsin bima kasabat. Iya, sama iramanya sama dengan ini, Bu. Nah, ini. Ah, ini yaksibun ini, Bu. Sejalan dengan ini ya. Nih. Ini hadisnya nih. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Ini dalam khusus di dimensi ilahi tentang nih. Ini dibacakan di dalam khutbah Haji Wada. Saya kira materi ini kalau dibaca, materi ini dibaca saja, dihayati saja, sudah selesai, sudah tamat nih. Saya lihat lagi. Iya, bagaimana Pak? Misalnya kan suaminya tidak bekerja Ustaz. Dia istrinya sudah profesor. Suaminya SMA. Jadi tugas suami itu ya jaga rumah, antar jemput istri dengan mobil. Apa gaji dia sudah dibayar sama istri? Tanggung jawab Pak. Tanggung jawab menjaga istri, tanggung jawab menjaga rumah, tanggung jawab menjaga, itu tanggung jawab juga. Gaji dia dibayar sama istri. Nah, makanya saya ingin katakan bahwa kalau sudah berkeluarga, pendapatan itu pendapatan keluarga, tidak boleh ada pisah-pisah. Nah, ini yang tadi yang kita baca. Ya. Ini takwa tentang standar kemuliaan manusia ini di mana? Takwa. Inna akramakum indallah yatqakum. Nih. Nah, inilah yang kita jelaskan dari tadi. Ya, ini yang kita jelaskan dari tadi. Jadi kalau kita mau melihat lagi yang disebutkan oleh Ustadz tadi ya, nih. Iya, 3 sudah selesai. Ada pertanyaan yang lain? Saya rasa waktu kita sudah apa namanya? Sudah ada. Satu orang saja langsung ke pertanyaan ya. Waktunya 25 detik. Ya, oke, baik. Mana? Ini ya. Ya, sebelah sini dulu ya. Ustaz, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sharing sedikit. Boleh. Ustaz, jadi kan kalau kita lihat tadi dari pembahasan Ustaz kenapa ada angka pernikahan yang terus menurun, saya juga melihat mungkin polanya di media sosial ya, anak-anak Gen Z ini kebanyakan mengkonsumsi ilmu pernikahan itu hanya sebatas di salton video, sehingga kegelisahan ini kenapa muncul? Tentu karena ilmunya ini kan memang nggak ada, Ustaz. Iya. Atau ilmu itu emang ya sebatas tipis-tipis gitu kan, jadi emang sebatas-batas saja gitu. Misal mohon maaf nih adik-adik mungkin tuh yang Gen Z, saya dengar Ustaz dari BKKBN. Iya. Jadi kebanyakan kami kan berinteraksi ya Ustaz dengan masyarakat, di beberapa mereka memang kayak sekarang kita tuh di framing oleh media, kapan sandwich generation dan lain sebagainya. Padahal itu kan memang framing dibawa oleh barat. Dari dulu kita tuh sudah praktekkan sandwich generation. Orang-orang zaman dulu nggak pernah menganggap itu sebagai sandwich generation, tapi itu bagian dari birrul walidain kita pada orang tua. Nah, kemudian juga banyak misalnya kenapa pernikahan itu
biologis, ya kita ngomong aja sesuai real, kondisi real. Kalau seandainya kamu berpenghasilan, dari mana sumber nafkah untuk hidupi keluarga? Apa usaha untuk meningkatkan pendapatan yang mungkin itu akan mencukupi kebutuhan kita? Jadi ketika proses taruh itu saya tuh mengajukan 25 pertanyaan pada suami. Saya bilang bukan hanya pada suami, mohon maaf, mungkin dulu pernah sebelum taruh dengan suami ada beberapa proposal yang datang yang itu memang saya jalani gitu kan. Dan ketika saya disampaikan saya begini, kalau cocok ayo kita menikah, kalau tidak mungkin Anda bukan jodoh saya, gitu aja. Jadi menurut saya sebelum menikah itu sangat penting terbuka dan kita menyampaikan memang ini yang kita harapkan dari sebuah pernikahan. Beri plus ya. Baik. Jadi mesti harus ada proposal yang harus kita lihat di roadmap kehidupan tadi itu. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan sebelum menikah. Setelah itu 3 tahun kemudian apa yang bisa kita capai. Lalu harus ada yang seperti itu. Kenapa dalam kehidupan rumah tangga kita jarang sekali untuk membuat roadmap itu. Jadi roadmap kehidupan itu dalam pernikahan itu penting. Ya, penting sekali. Lalu kemudian saya ingin tegaskan lagi, ada orang yang bekerja tetap, ada tetap kerja. Jadi kita tidak mematok pasangan kita itu harus kerja apa, yang penting halal. Ada perempuan malu karena tidak, lebih bagus tidak bekerja ketimbang narik beca. Padahal narik beca itu halal. Jadi gengsi. Jadi egonya terlalu tinggi. Ya. Jadi itu mesti. Jadi ada orang yang kerja tetap, ada tetap kerja. Ini dua ini penting. Kerja tetap itu mungkin penghasilannya tetap. Tapi tetap kerja, penghasilan itu akan bertambah. Maka ada beberapa, mohon maaf, di beberapa budaya kita di Aceh itu harus mencari orang yang PNS. Lah kalau semuanya orang yang mencari PNS, banyak sekali perempuan yang tidak menikah. Atau jangan-jangan solusinya Pak Agustin tadi harus berpoligami. Tidak sanggup. Dengan gaji PNS sekarang nggak sanggup. Dengan kebutuhan yang luar biasa nggak sanggup. Nah, maka kita sajalah yang bisa tahu sanggup atau tidak. Nah, jadi maka untuk itu mohon maaf yang kita di BKKBN itu ada umur minimal ya. Kalau di Kementerian Agama ada 19 tahun, jalani saja itu. 20 tahun kalau di 21 tahun kalau di BKKBN, sehingga nanti tidak stunting. Saya mengatakan stunting itu membawa kemiskinan. Di mana-mana saya sampaikan itu. Stunting itu membawa kemiskinan. Berapa harus obat yang kita, makanan yang harus kita beli, padahal itu sebenarnya tidak mesti dibeli. Ya. Nah, begitu juga dengan yang lain. Nah, maka untuk itu kepada adik-adik saya semuanya, pertama yang ingin saya sampaikan, jangan takut dengan pernikahan. Caranya adalah buatkan roadmap. Roadmap itu harus ada. Kalau tidak, kita mencintai atau tidak. Jangan-jangan cinta buta. Kalau orang sudah cinta, itu suara motornya aja sudah indah. Iya. Itu. Kalau sudah cinta, itu suara motornya itu bisa kita bedakan antara motor orang lain dengan motor kita, motor dia. Ketahuan. Tapi apakah itu yang dinamakan dengan perhitungan cinta? Tidak. Mesti ada di dalamnya tanggung jawab. Tanggung jawab dia sebagai seorang suami besok bagaimana? Ya, pendapatan yang ada bagaimana? Apa yang harus dilakukan ketika sudah berkeluarga? Nah, ini mesti ya nanti bisa konsultasi dengan ini. Mana 25 pertanyaan ya? Iya, 25 pertanyaan itu mesti diajukan. Nah, ini dia ini. Karena saya dengan BKKB kan sering juga ya kemana-mana untuk menyelesaikan beberapa hal yang sedang fenomena ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, mohon maaf atas segala kekurangan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dari paparan dari
guru kita Ustaz Khairuddin, semoga memberikan wawasan bagi kita untuk ilmu baru, terus belajar dalam mempersiapkan pernikahan, dan kami berdoa semoga yang belum Allah berikan pasangan yang baik. Amin. Amin. Dan yang sudah semoga Allah kekalkan. Tujuan kita bukan di dunia, namun di surga nanti kita berkumpul bersama keluarga masing-masing. Karena itulah tujuan daripada kita untuk berkeluarga. Ya, dari kami semoga Allah maaf apabila ada kesalahan. Dan insya Allah kita akan penutupan, ya, mau jangan keluar lagi, kita langsung selesai langsung penutupan. Dan nanti ada foto bersama dan ada pengumuman akhirnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ini?